Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang pusaka. Nah, pusaka ini terbagi dua jenis. Nah, di versi ini BBC akan membahas tentang pusaka yang dua jenis ini dan berhati-hati yang memiliki pusaka. Bukan berarti menakuti, tapi berhati-hati supaya lebih berantisipasi, karena pastinya ketika seseorang memiliki pusaka, sedikit banyaknya pasti ada dampak pada diri yang memiliki tersebut. Nah, jadi bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berakaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat BFC, kita kan pada video kali ini membahas tentang pusaka. Jadi pusaka ataupun benda bertuah, baik itu batu, keris, baru tombak, apalagi mau itu tasbih sekalipun, cincin, segala macam yang namanya berkaitan dengan pusaka ataupun benda bertuah, ini pastinya ada dampak kepada diri yang memilikinya, baik itu positif maupun negatif. Nah, jadi pusaka, baik itu yang tadi ya saya sebutkan, keris, cincin, ataupun tombak, pedang, parang, ataupun sekalipun itu namanya tasbih, cincin tadi segala macam. Nah, itu kan dia terbagi dua jenis. Ada yang tipenya atau modelnya itu main rawat, ataupun dalam arti diberilah syarat atau sajennya, perawatan lah kita bilang. Ada juga yang tidak gitu. Nah jadi yang main rawat ini pastinya ini biasanya didapatkan dari leluhur atau keturunan, turun temurun, dari si A turun ke si B, B turun ke C, C turun ke D, terus seperti itu. Nah, jadi karena si A yang mencari, biasanya si yang paling atas ini mencari dan mendapatkan pusaka tersebut, dan memang modelnya diurusi seperti dimandikan setiap satu suro, dan dikasih seperti ini gitu kan. Jadi dari A ke B begitu juga perlakuannya, B ke C begitu juga perlakuannya. Jadi terus menerus. Dan ketika turunlah ke Anda gitu kan, tidak Anda urus, maka apa yang terjadi? Dia akan memberi peringatan. Nah, memberi peringatan baik itu melalui mimpi maupun kejadian-kejadian gitu kan. Bahkan bisa bertemu langsung tatap muka gitu, dan berbahasa bahwasanya dia minta urusi. Nah, dan biasanya ini juga tidak bisa dielakkan. Biasanya dia tergantung mana dia yang mau gitu. Misalnya si A ini punya keturunan B, C, D, dan dia terserah mau turun yang kemana gitu. Kadang ke B nggak cocok, dia bisa ke C nggak cocok bisa ke D gitu. Dan mana yang cocok lah dia yang maunya kan gitu.
Dan bahayanya itu ketika dia tidak diurus, dia akan bisa membuat yang ia mau dampingi atau yang ia mau ikuti itu sakit. Nah, sakit dalam arti non medis gitu. Nah, ini udah banyak kejadian gitu. Karena yang mau diikuti tidak mau mengurus gitu. Kalau bisa, walaupun apa namanya, ketika si kakek kita punya barang seperti itu, kalau memang kita sudah tidak mau seperti itu, kita paham mengenai hal-hal seperti ini, tapi kita tidak mau mempunyai pusaka-pusaka itu, jangan ditanya, jangan dipegang, biarkan aja. Nah, karena nanti ketika ditanya, dipegang, merasa dia ada cocok, dia bakal ikut mau. Makanya jangan beri harapan gitu, bukan hanya kepada lawan jenis memberi harapan, tapi seperti itu jangan diberi harapan, karena dia bisa memberi efek yang negatif pada kita. Walaupun dia berenergi positif, tapi ketika memang tipenya main urusi seperti itu, ketika kita tidak mengurusinya, maka dia akan, yang diserang akan adalah diri kita sendiri gitu. Bisa itu sakit, bisa itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau yang tipe yang kedua, memang dia nih biasanya nih yang tidak diurusin adalah pulung. Pulung itu memang dia tidak ada dari keturunan segala macam, entah di mana-mana dia beradanya. Ketika kita melintas atau melewati daerah yang di mana benda itu berada, dia merasa cocok dengan kita, maka akan sampai kepada kita sendiri dengan cara apapun itu. Bisa ketemu, ataupun lagi pas lagi nyapu, ataupun pas lagi ngapain berjalan, kita ketemu tuh benda, ataupun memang yang khodam yang di dalam benda itu yang memberikan kepada kita langsung dengan cara merubah wujudnya ke manusia sehingga dia memberikan kepada kita itu. Nah, jadi yang dua tipe ini, yang tipe yang pertama ini yang harus diwanti-wanti. Nah, karena ada juga yang memang leluhur itu bijak, kadang ketika dia merasa istilahnya udahlah gitu kan, udah masanya ini, pusaka seperti ini dimusnahkan, karena memang di leluhur saya juga pernah terjadi seperti itu. Ketika benda ini berisiko untuk disalahgunakan, maka sebelum ia meninggal dunia, pusaka itu dimusnahkan, baik itu dipendam ataupun diapakan lah, itu leluhur lah yang tahu kan gitu kan, yang dia melakukannya, karena dia yang memiliki pertama kali gitu. Jadi setelah itu ke kakek, baru saudara-saudara kandung dari kakek saya, bahkan ke saya, bahkan pakcik saya, paman saya itu tidak mengetahui benda itu beradaannya di mana. Bahkan sampai ke saya juga tidak tahu. Nah, jadi untuk sahabat BPC semuanya, ketika keluarga memiliki pusaka turun-temurun, maka kalau yang modelnya main urus, BPC ingatkan, kalau memang tidak mau mengurusi, jangan sekali-kali memegangnya atau memintanya, karena ketika tidak diurusi dia akan menuntut kepada Anda. Nah, jadi berhati-hati. Jadi kalau yang memang dia datang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita undang datang ataupun tanpa memanggilnya, ya itu biasanya tidak main urusi atau segala macam ya. Itu kalau emang dia mau ikut ya silakan ikut, kalau enggak ya udah kan gitu. Jadi di sini BFC cuma sebatas mengingatkan bahwasanya kalau hal-hal seperti itu harus berhati-hati, jangan sembarangan. Ya mudah-mudahan apa yang BFC sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua kan gitu. Ya mungkin ini aja yang bisa BFC sampaikan mengenai dua pusaka ini, model dua pusaka ini kan, tipe pusaka. Karena takutnya, karena ada gitu pasien ataupun yang memang teman kenal gitu dan mengalami sakit non medis, dan masalahnya di situ gitu. Ada benda pusaka yang memang dari leluhurnya dan ada di rumah itu, mungkin dulu entah ayahnya yang dikasih, cuman tidak diurusi, ayahnya tidak bisa dikenainya anak gitu. Nah, jadi berhati-hati untuk hal-hal seperti ini. Ya mungkin ini saja bisa BPC sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.